Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Terakhir kita membahas tentang akses database dari PHP gitu ya. Terakhir itu contoh codingnya adalah seperti ini, contoh hasil codingnya ya. Ini contoh akses, ini contoh akses ke tabel produk secara kasarannya lah ya, secara kasarannya. Terus ini adalah data dari tabel produk kita format dalam bentuk tabel gitu ya. Kemudian kalau yang ini data dalam bentuk tabel tapi kita format dalam bootstrap gitu ya, dalam bootstrap. Oke, sebelum saya melanjutkan ke contoh kode programnya, saya mau memperlihatkan dulu. Oke, nah ini ya, slide ini ya, akses database ini yang menggunakan database NWIN gitu ya. Saya mau memperlihatkan dulu relasi antar tabel di dalam database Northwind ya atau NWIN ini adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, ini adalah tabel produk yang kemarin kita akses gitu ya, tabel produk. Nah, di dalam database itu kan terdiri dari banyak tabel gitu ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 tabel. Kemarin kita sudah akses ini tabel produk. Nah, selain itu ada tabel kategoris gitu ya. Tabel kategoris ini isinya adalah daftar kategori gitu ya, daftar kategori dari produk-produk yang ada di sini gitu ya. Relasinya adalah one to many gitu ya. Ini one, ini many gitu ya. Jadi artinya satu kategori bisa di dalamnya terdiri dari beberapa produk gitu ya. Sambil saya perlihatkan ya, isi tabelnya ya. Isi tabelnya kita coba lihat di sini, di localhost, kemudian PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Nah, ini ya, kita coba masuk ke database NWIN yang kita pakai adalah ini. Ini close dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat ada tabel kategori yang barusan kita sebutkan. Kita coba lihat ya, kita lihat isinya. Oke, nah ini isinya adalah ada 8 kategori gitu ya, 8 kategori 1 sampai 8 ini ya, ada banyak. Ini nama kategorinya, ini deskripsinya gitu ya, deskripsinya. Kemudian di tabel produk gitu ya, kita coba lihat ini primary key-nya adalah kategori ID. Kita coba lihat di tabel produk. Nah, ini oke, sebentar, ini ada error apa ini? Oke, sebentar. Tulisan ignore all. Oke, coba ini saya. Nah, ini kita lihat di dalam tabel produk, ini ada tabel produk, itu ada masing-masing dia punya kategori ID, atau satu produk ini dia masuk ke dalam satu kategori. Nah, gitu ya, masuk ke dalam satu kategori. Kembali ke slide-nya. Oke, nah ini ya, ini satu kategori terdiri dari beberapa produk. Kemudian tabel lain, satu supplier,
dia menyuplai beberapa produk gitu ya. Kemudian ada tabel ini dulu customer gitu ya. Customer dia memiliki beberapa order gitu ya kan. Customer dia bisa membeli beberapa kali gitu ya. Satu pembelian itu kita sebut sebagai satu order. Oke, satu employee dia menangani beberapa order gitu ya. Kemudian satu shipper gitu ya, dia menangani beberapa order. Kemudian ini kita lihat antara order dengan produk ini dia berrelasi menggunakan tabel komposit ini namanya, tabel komposit. Oke. Nah itu relasinya ya. Nah kemudian dari sini kita akan mengarahkan ke, nanti kita akan membuat skenario seperti ini gitu ya. Skenario, nah nanti kita akan membuat beberapa page gitu ya. Ini page yang sudah kita buat gitu ya, product.php. Yang belum kita buat adalah ini kategori, detail, kemudian chart.php. Nanti kita akan membuat ini ya, halaman kategori gitu ya. Halaman kategori ini dia akan terhubung ke tabel ke halaman produk gitu ya. Jadi artinya nanti di sini kita melakukan listing kategori, kemudian kategori listing itu kalau kita klik dia akan membuka tabel membuka produk yang ada dalam kategori itu gitu ya. Kita akan skenariokan seperti itu. Nah kita coba melihat ke contoh kodenya. Kita coba lihat ke contoh kodenya. Oke, kita ke sini dulu gitu ya. Kita ke sini dulu ya. Nah ini ya, nanti kita akan menggunakan halaman produk yang ini aja deh ya, yang versi minimalnya gitu ya, tidak ada CSS nya, untuk supaya kita lebih mudah memahami ya prinsipnya gitu kan. Oke. Nah kita akan membuat berikutnya, kita akan membuat halaman ini ya, halaman kategori yang isinya adalah listing kategori gitu ya. Listing kategori.php. Kita coba bikin ini ya, kategori.php. Aduh. Di sini. Nah, di sini ya. Kita akan kita akan membuat satu file PHP, namanya adalah kategori.php. Nah, di sini kita akan menampilkan daftar kategori itu ya, daftar kategori. Nah di sini kita akan ini saya hapus dulu gitu ya. Kita akan buka database, nanti kodenya sama seperti di file ini ya. Nah ini saya minimize. Nah kodenya sama seperti ini gitu ya. Buka database, ini saya copy aja nih, kemudian saya taruh di sini. Nah gitu ya. Oke, saya format dulu. Nah seperti ini buka koneksi. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat SQL nya untuk akses tabel data kategoris gitu kan, menggunakan pernyataan seperti ini gitu kan, kategoris. Nah seperti ini, save, kemudian SQL nya dieksekusi. Oke, nah seperti ini hasil eksekusi, dia dapat data. Ini saya sebut sebagai di halaman lain apa yang namanya ya, data produk. Oke, di sini kita sebut sebagai data card gitu aja deh, saya singkat.
Nah seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan gitu ya, kita coba tampilkan menggunakan looping. While kita gunakan, kita siapkan seperti ini dulu aja. Di sini dollar row gitu ya, sama dengan mysql fetch object yang ini nih. Oke. Nah, seperti fetch object. Kemudian di sini kita ganti data cut. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba print dulu gitu ya. Print dollar row. Kemudian kita coba cek di sini di dalam tabel kategoris. Ini muncul terus. Ini terdapat kategori ID, kategori name. Kita cukup menampilkan dua ini ya. Atau inilah lebih tepatnya kategori name gitu ya. Jadi di sini kita cetak kategori name. Nah seperti ini. Kemudian print lagi, pindah baris BR. Nah seperti ini, save gitu ya. Sudah cukup. Oke, sepertinya cukup. Nah kemudian kita coba lihat di sini. Nah di sini adalah halaman kategori.php. Kita coba klik. Nah ini adalah daftar kategorinya. Ya tampilannya kurang ini ya. Tampilannya masih basic gitu kan ya. Kita tambahkan sesuatu di sini, di atas ini gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya pengen menyajikan tampilan itu dalam format HTML ya. Jadi kita tuliskan HTML secara komplit gitulah, itu ya. Nah seperti ini. Terus bagian untuk menampilkannya yang looping ini akan saya pindahkan gitu ya, saya cut gitu ya, saya pindahkan di sini. Cuma karena itu adalah kode PHP, berarti kita masukkan ke seperti ini. Nah gitu ya. Ini saya format dulu, oke. Simpan. Nah sekarang kita mendapatkan kode HTML yang valid gitulah ya, karena komplit ini. Di atasnya kita beri H1 daftar kategori. Nah seperti ini. Kita coba cek di sini. Nah ini daftar kategori. Jadi nanti skenario nya adalah kalau ini kita bentuk link gitu ya. Kalau kita klik pada kategori, maka kita nanti akan membuka halaman products V2. Nah kita akan membuka halaman ini gitu ya. Tapi yang ditampilkan adalah produk dengan kategori itu gitu ya, kategori yang kita klik gitu ya. Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah ini ya, kita membuat link ini kita buat supaya menjadi sebuah link gitu ya. Linknya mengarah kemana? Linknya mengarah ke sini, ke sini gitu. Linknya mengarah ke file yang namanya ini products v2.php. Nah kita buat linknya di di sini. Sebentar. Di sini ya. Kita bikin linknya di sini. Di dalam looping ini gitu ya. Di dalam looping ini. Oke, sebentar. Linknya itu pengen saya buat dalam wilayah PHP gitu ya.
pengen kita buat dalam wilayah PHP. Jadi di sini saya akan tutup PHP-nya, terus saya buka lagi di sini PHP-nya. Aduh, terbalik. PHP. Nah, seperti ini. Di sini ini adalah wilayah HTML gitu ya. Wilayah HTML, saya akan membuat sebuah link. Setiap kali looping saya membuat sebuah link gitu ya. Nah, linknya ini menuju ke file ini gitu ya. Linknya menuju ke sini gitu ya. Aduh, maaf. Oke, ya nggak apa-apa. Kita coba seperti ini dulu aja. Terus kita tampilkan nama kategorinya gitu ya. Nama kategorinya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah nama kategorinya. Tinggal kita copy aja sini ya, copy, terus kita taruh di sini. Nah, gitu ya. Kemudian ini sudah tidak kita perlukan, ini saya hapus saja dulu, del, kita simpan. Kemudian kita coba cek di sini, refresh. Nah, ini dia sudah membentuk sebuah link ya, tapi ini kita lihat ini dia dia nyambung secara horizontal gitu ya. Berarti tadi yang kita hapus ini adalah ini aja, BR-nya tidak usah kita hapus, sehingga nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini kita cek gitu. Ini kalau kita cek, kemudian kita lihat di bawah situ ya. Aduh. Bentar. Ini kalau saya klik semuanya menuju ke sini gitu ya. Ini juga klik, datanya sama. Nah, kita pengennya kalau kita klik di seafood gitu ya, kita pengennya tampil yang seafood saja gitu ya. Kita pengen tampil yang seafood saja. Nah, jadi link ini harus kita modifikasi, dimana kalau kita mengarah ke link itu gitu ya, mengarah ke halaman itu sambil membawa data CID sama dengan kategori ID-nya gitu ya. Ini tinggal kita copy aja nih, copy, terus kita paste di sini. Nah, itu ya. Terus ini kita ganti nih, kategori ID, save. Kita coba refresh. Nah, ini ya. Ini sekarang kita lihat setiap link di sini dia akan membawa informasi CID. CID sama dengan berapa gitu ya. Ini beda-beda terus. Di sini CID 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 8. Kalau kita klik di sini gitu ya, maka ini kita lihat URL-nya ada tambahan data seperti ini gitu ya. Ada CID sama dengan 1. Terus CID sama dengan 6 gitu ya. Tapi ini isinya masih sama. Ini harus kita pengennya gini. Kalau kita klik seafood gitu ya, klik seafood, kita pengennya yang muncul cuma seafood saja gitu ya. Ini kita lihat kita bisa memanfaatkan data ini ya, CID sama dengan 8 gitu ya. Karena ID dari seafood itu tadi adalah 8 gitu ya. Nah, kita akan memanfaatkan ini gitu ya, CID sama dengan 8 untuk mengakses data produk yang ada di sini, tapi yang khusus untuk produk dengan CID sama dengan 8 gitu ya. Dengan kategori ID sama dengan 8 gitu. Nah, kita akan buat seperti itu gitu ya. Nah, ini kita akan mengedit file ini gitu ya, file produk v2. Nah, ini file produk v2 gitu ya. Nah, kita pengennya menampilkan produk dengan kategori tertentu gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan memodifikasi ini SQL-nya gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita mencari
kategori ID-nya. Si ID sama dengan get gitu ya. Get-nya tadi adalah CID. Nah, seperti ini. Tutup titik koma. Nah, ini ya. Nah, kemudian CID tersebut kita pakai di sini. Where kategori ID sama dengan $CID. Nah, gitu ya. Nah, kita coba cek tuh ya. Kita coba cek di sini. Back ke sana, refresh tuh ya. Kita coba klik seafood. Nah, ini adalah seafood gitu ya. Kita coba cek lagi beverage. Nah, ini adalah beverage gitu ya, minuman-minuman. Kita coba cek lagi diary produk. Ini produk-produk harian gitu ya. Oke, sebentar saya pause sebentar.